Shalom keluarga LCA yang diberkati Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, saudara dan saya sampai hari ini berkat Tuhan, kebaikannya, pertolongannya ada dalam hidup setiap kita. Sehingga saat ini pun kita bisa bersuka cita, kita tetap dalam pengharapan, dan kita dalam cinta Tuhan, dan kita boleh pada saat ini belajar akan firman Tuhan. Karena kita percaya hidup kita harus diisi dengan kebenaran, karena kebenaranlah yang menolong setiap kita, kebenaran yang memerdekakan hidup saudara dan saya, kebenaranlah yang memberikan yang terbaik dalam hidup setiap kita. Nah, sebelum kita belajar akan renungan firman Tuhan singkat pada saat ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk setiap kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami melihat kasih Tuhan selalu menyertai kami, kebaikan-Mu selalu ada, pengampunan-Mu, penyertaan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih pada saat ini kami semua, hamba-Mu juga semua yang mendengarkan, keluarga LCA yang diberkati Tuhan, mau mendengar, belajar akan firman Tuhan, bicara buat setiap kami. Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami untuk kami boleh mendapatkan rema dari setiap firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap akan dengar firman Tuhan. Haleluya. Boleh sama-sama katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan belajar akan firman Tuhan ya. Saya kasih judul bahwa firman Tuhan pada saat ini, Tuhan selalu membuat mukjizat dalam hidup setiap kita semua. Kebaikannya, mukjizatnya dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, kita akan belajar akan sebuah kisah. Kisah tentang seorang janda, ya saudara ya, di Alkitab, di 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Baik, kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu, 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumahmu." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli yang berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus-menerus meneruang bejana-bejana itu sudah penuh. Berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada bejana lagi." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyakmu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan saudara, kita melihat adalah sebuah kejadian ya, dari salah seorang istri dari hamba Tuhan ini. Saya percaya kalau kita lihat dalam kehidupan ini mereka, bahwa hamba Tuhan ini suaminya meninggal dan tinggallah istrinya dan anak-anaknya. Kita lihat bahwa kehidupan mereka hidup yang takut akan Tuhan, tapi mereka juga bisa mengalami yang namanya keadaan yang buruk dalam ekonomi mereka. Mengalami keadaan ekonomi yang tidak baik, situasi kesulitan keuangan bisa dialami oleh siapa saja. Bahkan siapapun, orang yang kaya sekalipun seringkali juga bisa mengalami namanya ekonomi dan semuanya. Dan itu bisa menjadi bagian dalam kehidupan, dan kita tidak bisa menghakimi dari sebuah sisi saja. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang mereka alami bukan sesuatu yang sangat mudah. Mereka mengalami sebuah kesulitan yang cukup berat. Karena itu suami dari hamba Tuhan ini datang kepada nabinya yaitu Elisa
Dia berkata bahwa dia mengalami kesulitan, bahkan dia punya hutang cukup banyak, dan Alkitab mencatat peristiwa itu dikatakan orang-orang ingin mengambil anaknya. Nah, saudara bayangkan bagaimana sebuah kesulitan yang cukup berat. Mereka bukan cuma menghadapi tekanan yang begitu mungkin dikatakan mudah atau mungkin ringan, tidak. Mereka mengalami kesulitan yang cukup berat. Dan mungkin istri hamba Tuhan ini adalah orang yang sudah maksudnya bertahan sungguh-sungguh, bertekun ya. Dia tidak gampang menyerah, tapi hari itu dia menyerah karena keadaannya sudah betul-betul nggak mungkin. Jadi akhirnya dia datang ke Nabi Elisa untuk mengadukan kesulitannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebuah kesulitan yang cukup berat. Ya, saya nggak ngerti firman ini akan mengajarkan buat setiap kita. Seperti yang selalu saya katakan, setiap kita dengar firman, setiap kita belajar akan firman, saya percaya kita akan mendapatkan rema dari Tuhan. Nah, saya berdoa kita semua akan mendapatkan rema dari setiap apa firman Tuhan yang kita belajar. Apa dimanapun saja waktu kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya ada bagian-bagian yang memberikan jawaban, memberikan peneguhan, memberikan kekuatan buat setiap kita. Kita lepas dari apapun persoalan yang kita alami pada saat ini, kita semua punya persoalan masing-masing dalam hidup setiap kita. Tapi kita percaya kita punya Allah yang selalu menolong hidup saudara dan saya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini keadaan yang tidak mudah. Alkitab mengajar bahwa si Nabi Elisa ini berkata, "Ibu, apa yang ada padamu?" Nah, ibu ini berkata, "Kami ini nggak punya apa-apa." Nah, seringkali kita dihadapkan pada kesulitan yang cukup dalam, dan kita berkata, "Kami sudah nggak punya apa-apa." Betul, memang keadaan sangat-sangat tidak punya apa-apa. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa setiap sesuatu yang ditanyakan kepada kita, ya. Nah, seperti Nabi ini bertanya, "Kamu punya apa?" Ya. Ibu ini akhirnya menjawab, "Saya punya buli-buli berisi minyak." Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita lihat cerita ini bagaimana ibu ini, ya, janda ini mengalami mukjizat yang luar biasa. Nah, saudara, kalau belajar mukjizat, kalau saya melihat beberapa hal di Alkitab ini bahwa Tuhan adalah pembuat mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang dilakukan oleh Allah, oleh Tuhan. Jadi bukan apa yang dilakukan manusia. Jadi kalau yang masih bisa dilakukan oleh manusia, Tuhan nggak bikin mukjizat. Tapi sesuatu yang nggak bisa manusia lakukan, di situ adalah Tuhan yang buat mukjizat. Itulah waktunya Tuhan membuat mukjizat. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kesulitan yang dihadapi janda ini betul-betul kesulitan yang sudah nggak bisa ditolong lagi. Dan dia betul-betul perlu mukjizat. Ya. Nah, hari itu Nabi Elisa ini bertanya, "Kamu punya apa?" Dia bilang, "Aku masih punya buli-buli bejana berisi minyak." Nah, hari ini yang saya mau beritahu kepada saudara dan saya, setiap kita mengalami persoalan, kita semua harus punya rema. Ya. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, apa yang harus kita kerjakan, dan nanti Tuhan akan mengerjakan apa yang jadi bagiannya dia. Karena saya percaya setiap mukjizat itu adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan, dan bagian kita untuk mendapatkan mukjizat itu, kita hanya melakukan bagian-bagian yang sangat mudah dan praktis sekali. Ya, Alkitab mencatat beberapa hal yang terjadi sebenarnya. Ya, saudara bisa lihat suatu saat Tuhan mengadakan mukjizat di perkawinan Kana. Tuhan mengadakan mukjizat mengubah air jadi anggur. Coba lihat, Tuhan cuma tanya kan waktu ibunya datang, "Ini gimana nih, kita kehabisan anggur." Ya, sedang beli nggak mungkin lagi. Ya, nggak mungkin lagi. Ya, Tuhan dia melakukan sesuatu yang sepele. Dia cuma tanya sama orang-orang yang jadi pelayan-pelayan di pesta ini, "Ambil air, taruh di tempatnya, taruh di tempayan-tempayan." Bukankah mengambil air dan ditaruh di tempayan adalah pekerjaan yang mudah sekali? Itu nggak sulit, sama sekali tidak sulit. Ya, sesuatu yang mudah.
Mukjizat adalah Tuhan yang buat. Ya, bagian kita sebagai anak manusia adalah melakukan hal-hal yang sangat mudah. Tentu sesuai dengan perintah dari Tuhan. Makanya dari awal saya tadi katakan, kita semua punya rema masing-masing. Kalau engkau sedang butuh mukjizat dalam hidup saudara dan saya, tanya dengan Tuhan, apa yang harus kita lakukan. Dan saya percaya yang kita lakukan adalah bagian yang sangat mudah sekali. Ya, praktis sekali. Bagaimana mengubah air jadi anggur, pelayan-pelayan cuma melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti ibunya, Maria berkata, lakukan apa yang dia perintahkan. Dia mengambil air dalam tempayan dan mukjizat itu terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat beberapa mukjizat yang Tuhan buat lagi. Saudara bisa lihat kesembuhan bagaimana Naaman. Naaman dia sedang kusta pada saat itu. Dia sudah berobat di mana-mana. Dia butuh mukjizat kesembuhan. Karena sakit itu bukan sakit yang biasa-biasa saja, ya, bukan sakit yang sakit perut atau pusing atau apa saja yang minum obat dan selesai dan tidak ada persoalan, enggak. Itu dia sangat-sangat persoalan sekali sakit kustanya, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, suatu saat dia diberitahu oleh hujaknya bahwa ada seorang nabi yang bisa memberikan kesembuhan buat dia. Akhirnya dia datang ke nabi itu, ya toh, tapi rupanya dia kecewa karena yang keluar bukan nabinya sendiri tapi bujangnya. Dan bujangnya memberitahu kepada Naaman disuruh untuk menceburkan dirinya, menenggelamkan dirinya di sungai Yordan 7 kali. Dia mulai marah, saudara. Dia mulai marah, dia ingin tinggalkan tempat itu, dia marah. Tapi lihat bujangnya si Naaman berkata, Tuan, bukankah Tuhan diberi perintah yang sangat mudah? Andai kata Tuhan dikasih perintah yang susah, perintahnya nggak bilang, ayo Naaman, kamu harus naik gunung, ya, atau selama berhari-hari, engkau harus berjalan 100 kilo, engkau harus begini, engkau harus begini. Enggak sesuatu yang sulit. Ya, saya percaya menenggelamkan diri di sungai Yordan 7 kali, jauh lebih ringan daripada disuruh naik gunung mungkin 7 kali dan sebagainya. Ya, atau harus berjalan 100 kilo, harus berpuasa mungkin berapa puluh hari dan semuanya. Itu sesuatu perintah yang berat bagi dia. Tapi Tuhan berkata, cuma mudah. Tenggelamkan dirimu 7 kali di sungai Yordan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, waktu bujangnya mengingatkan gitu, Naaman mulai sadar. Iya ya. Ingat saudara, kadang-kadang penghalang mukjizat bukan karena begitu mudahnya yang kita lakukan, tapi seringkali kita tidak percaya, seringkali kita tersinggung, seringkali kita marah. Waktu Tuhan mau tolong kita, apa yang kita dapat, respon kita jadi marah, respon kita jadi kecewa, respon kita jadi semuanya yang membuat kita, nggak mungkin mosok cuma begini saja. Ingat saudara, mukjizat adalah Tuhan yang buat. Bagian kita melakukan hal-hal yang sangat mudah sekali. Pak, tapi saya nggak punya apa-apa. Saudara yang kasih Tuhan, suatu saat Tuhan suruh Musa. Dan Tuhan tanya, Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa bilang, tongkat. Dan Tuhan bisa pakai tongkat itu jadi buat mukjizat. Hari ini saya percaya ada sesuatu yang ada dalam hidup saudara dan saya. Jika kita butuh mukjizat, kita masih punya. Saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, suatu saat Tuhan setelah berkhotbah di hadapan 5.000 laki-laki, nggak tahu dengan perempuan sekian ribu juga, dia bilang dengan muridnya, kasih mereka makan. Muridnya bingung saudara, nggak persiapan, nggak bawa apa-apa. Gimana caranya kasih makan sekian ribu orang? Sesuatu yang nggak mungkin. Ya, sesuatu yang nggak mungkin. Tapi kita lihat, akhirnya mereka menemukan, Tuhan bertanya, apa yang ada dalam mereka? Mereka menemukan 5 roti 2 ikan yang dipunyai oleh seorang anak kecil ini. 5 roti 2 ikan untuk kasih makan sekian ribu orang, mungkin nggak mungkin. Itu perlu mukjizat. Coba lihat, bagian murid-muridnya hanya menyerahkan 5 roti 2 ikan. Ada kerelaan yang diberikan dari anak kecil ini.
untuk diberikan kepada Tuhan. 5 roti 2 ikan. Sesuatu yang praktis sekali yang harus diberikan. Dan Tuhan, waktu Tuhan bawa 5 roti 2 ikan mengucap syukur di hadapan Bapaknya, mukjizat terjadi. Semua orang bisa makan. Coba lihat, Allah membuat mukjizat dan saudara dan saya adalah melakukan hal-hal yang mudah. Yang jadi persoalan saudara kita semua mesti tanya dengan Tuhan. Apa yang Dia harus kerjakan dalam hidup setiap kita. Waktu kita butuh pertolongan, waktu kita butuh sesuatu dengan Tuhan, saya sangat percaya Tuhan pasti bicara dengan kita semua. Nah saudara yang kasih Tuhan, coba lihat ibu ini, janda ini. Akhirnya dia bawa bejana, dia pinjam bejana di tetangganya, dan dia masuk ke kamarnya. Dan waktu dia berdoa, dia menuangkan minyak itu. Menuangkan minyak adalah pekerjaan yang mudah. Betul saudara? Menuangkan minyak pekerjaan yang mudah. Ya toh, seringkali kita berkata, kalau kita sedang mengalami masalah kesulitan, keuangan dan semuanya. Nah waktu firman Tuhan berkata, engkau harus menabur. Ya, menabur. Bukankah menabur adalah hal yang mudah? Tuhan gak bicara tentang jumlah. Ya, tapi bicara tentang ketaatan kita. Menabur adalah hal yang mudah sebenarnya. Apa yang kau punya, seberapapun yang engkau punya, engkau taburkan. Ya, sekali lagi, Tuhan memerintah kita hal-hal yang praktis, hal-hal yang mudah. Waktu kita percaya, waktu kita taat kepada Dia, Dia Allah yang sanggup buat mukjizat. Hari ini kita belajar seperti janda ini taat. Dia masuk ke ruang kamarnya bersama dengan anak-anaknya. Dia tuangkan air itu, dia tuangkan minyak itu. Dia melakukan hal-hal yang praktis, yang mudah. Dan akhirnya mukjizat terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, teruslah berjalan dengan Tuhan. Sekali lagi, kita semua berdoa dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan punya jutaan cara. Dia punya berbagai cara untuk menolong hidup saudara dan saya. Dan saya percaya ada bagian-bagian tertentu. Kita tentu tidak bisa mengcopy paste satu dengan yang lain. Karena saya percaya Tuhan punya mukjizat. Dia sanggup berikan yang terbaik buat setiap kita. Hari ini kita belajar mendengar apa yang Dia mau lakukan buat setiap kita. Yang kedua saudara yang dikasih Tuhan. Alkitab mencatat dengan jelas. Kalau ibu misalnya contoh, ibu itu menyediakan 10 bejana. 10 bejana pun akan dipenuhkan. Andai kata janda ini menyediakan 100 bejana, maka 100 bejana pun akan dipenuhkan minyak. Andai kata bejana itu ada 1000 bejana pun akan dipenuhi Tuhan. Artinya apa? Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidupmu. Bejana biarkan Dia membentuk hidup saudara dan saya. Seberapa banyak kita bersyukur kepada Tuhan, seberapa banyak kita berdoa kepada Tuhan, seberapa banyak kita berharap kepada Tuhan, seberapa banyak kita beribadah kepada Tuhan. Yang saya maksud di sini, banyak waktu orang mengalami persoalan dan begitu dalamnya persoalan membuat dia justru jauh dari Tuhan. Membuat dia gak mau melakukan lagi firman Tuhan. Sepertinya Tuhan jauh dari dia. Saya hanya beritahu buat setiap kita, tetap bertahan dengan Dia. Tetap percaya, selalu berdoa, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Karena saya percaya waktu setiap kita mengucap syukur, selalu ada minyak yang baik yang tertuang. Selalu ada berkat yang tertuang dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi pesan Tuhan buat setiap kita, biarlah kita melakukan apa yang jadi bagian kita. Hal-hal yang mudah, yang praktis, dan kita percaya Tuhan akan membuat mukjizat dalam hidup saudara dan saya. Hari-hari ini kita semua sedang mengalami pandemi di negara ini. Tapi saya percaya waktu engkau tetap kita semua berdoa, kita tetap mengucap syukur, kita tetap menjaga hati, kita mesti jaga diri juga. Kita bisa taat dengan aturan-aturan pemerintah, bisa di rumah dan mengurangi betul pertemuan-pertemuan dengan orang-orang yang mungkin kita tidak kenal, atau kita mengurangi pertemuan-pertemuan yang betul-betul bisa kita hindari. Dan saya percaya Tuhan akan tolong hidup setiap kita. Apapun yang engkau alami, ya kita punya masalah keuangan, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, atau apapun juga, doalah dengan Tuhan. Saya percaya ada direction, ada rema yang diberikan dalam hidup saudara dan saya. Dan saya percaya kita melakukan hal-hal yang mudah, Tuhan berikan mukjizat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih untuk setiap kasih dan kemurahan-Mu Tuhan.
Terima kasih untuk setiap firman yang sudah hamba-Mu taburkan, sudah semua kami dengar. Kami percaya setiap firman yang tertabur tidak pernah kembali sia-sia. Tapi firman itu akan memberikan rema buat setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang jadi Tuhan berikan dalam hidup setiap kita, Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga El Shaddai dimanapun mereka berada. Mereka yang mengalami pergumulan, Tuhan tolong mereka. Mereka sedang mengalami kesulitan, Tuhan sanggup bikin jalan keluar. Mereka yang butuh mukjizat, Tuhan sanggup buat mukjizat buat setiap mereka, Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tolong setiap mereka, tolong hamba-Mu, tolong setiap kami yang sudah dengar firman Tuhan. Untuk kami boleh mendengar, kami boleh mendapatkan rema dari setiap kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Shalom. Tuhan memberkati semua. Haleluya. Amin.